pabrik ya. Pabrik, di sini ada pabrik A, pabrik B, misalnya ada suatu perusahaan punya ada beberapa pabrik gitu ya, dan dia punya yang namanya distributor lah di sini. Distributor, terus ini ada 3 ya. Misalkan 4 juga boleh sih sebenarnya, nggak mesti 3 gitu. Nah, secara jalur sebenarnya bisa saja ya di sini saya ke sini, saya ke sini dari A ke ini saya buat 1, 2, 3, 4, ada 4 distributor gitu kan. Terus di sini juga seperti itu. Sama 3, 4. Nah, terus di sini saya juga ini maaf ya, garisnya jelek banget. Tapi intinya adalah sebenarnya secara jalur itu ya bisa-bisa saja. Nah, tapi kan dalam optimasi itu kita pada umumnya, terutama kalau kita bicara di sini adalah ngomongin pengiriman. Kalau kita pengiriman kan berhubungan dengan yang namanya cost atau biaya gitu, yang kita akan mencari minimal cost-nya gitu kan. Nah, kita mau cari nih kira-kira si distributor ini harus dipasok dari pabrik yang mana gitu kan. Nah, kalau misalkan contoh ya, dari pabrik A ke distributor 2 saya bilang. Terus dari pabrik B, dia ke distributor 3. Terus dari pabrik C, dia ke distributor 1 gitu. Dan yang 4 misalkan saya bilang dipasok dari pabrik A gitu ya, yang 4 di sini dipasok oleh pabrik A gitu. Nah, ini rute ini atau apa ya, apa sih namanya, pengirimannya ini, nah variabel keputusannya itu bisa disebut sebagai 1 gitu. Nah, berarti dia nilainya 1 gitu. Jadi ada pengiriman dari pabrik A ke distributor 2. Nah, ini variabel keputusannya adalah 1. Nah, ini contoh penerapan di bilangan biner. Nah, artinya untuk A ke 1 dan A ke 3 dan A ke 4 gitu ya, saya tulis di sini A1, A3, dan A4 itu variabel keputusannya nilainya adalah 0. Karena tidak ada pengiriman. Itu sebagai contoh gitu ya. Contoh variabel keputusan yang nilainya biner 0, 1. Jadi dia dikirim atau tidak, melewati jalur itu atau tidak, seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita akan lihat contoh-contohnya seperti apa. Oke. Di sini kita ada pemrograman bilangan bulat tadi ya, integer bilangan programming, mensyaratkan bahwa beberapa variabel keputusan harus mempunyai nilai yang bulat, yang tadi saya bilang, bukan pecahan, gitu ya. Di mana pembahasannya hanya ditujukan untuk masalah-masalah pemrograman linear, bilangan bulat, integer, linear programming. Nah, di sini ada beberapa jenisnya gitu ya. Yang pertama yang murni gitu, artinya semua variabel keputusannya bersifat bilangan bulat. Nah, ini ya semua. Jadi nanti kita kan variabel keputusan tuh nggak cuma 1 ya, bisa banyak gitu. Nah, itu semuanya dalam bilangan bulat. Nah, kalau misalkan yang nomor 2 ini, itu adalah mixed integer programming. Jadi bisa ada campuran gitu. Contohnya apa mixed integer programming? Misalkan, contoh ya, parfum. Misalkan ada produksi parfum gitu kan. Nah, produksi parfum itu, contoh variabel keputusannya adalah berapa sih yang kita harus beli dari segi botol parfumnya. Ya, botol parfumnya. Nah, kalau kita ngomongin botol parfum, itu kan nggak bisa dalam bentuk pecahan, dia harus bilangan bulat gitu kan. Nah, tapi misalkan salah satu variabel keputusan lainnya adalah berapa jumlah yang harus diproduksi dari parfumnya itu sendiri, isi parfumnya. Itu kan adalah
apa sih, cairan ya, cairan. Di mana cairan itu bisa dalam tidak bentukan bilangan bulat, misalkan 10 sekian ton gitu ya. Kalau cairan apa sih, dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk berat lah ya, kayak gitu. Jadi dia dalam pecahan misalkan untuk yang ini. Jadi ada 2 variabel keputusan, di mana yang botol ini adalah bersifat diskrit gitu ya, bersifat diskrit itu maksudnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Dan untuk isi si parfum ini atau cairannya itu bersifat kontinu atau bersifat campuran, di mana dia maksudnya bersifat kontinu, di mana kita bisa representasikan datanya misalkan 10,5 ton gitu ya, dan seterusnya. Liter ya, liter, sorry. Kalau cairan liter ya. Itu salah satunya. Lalu yang ketiga itu dalam bentuk pemrograman linear bilangan bulat biner. Yang tadi sempat saya jelaskan sedikit terkait rute pengiriman gitu ya. Ketika dia dikirim dari pabrik A ke distributor 1, dari pabrik A ke distributor 2 dan sebagainya, itu bisa direpresentasikan dengan biner ya, binary integer linear programming gitu. Kurang lebih seperti itu beberapa contohnya. Dan ini nanti kami rencana belum tahu sih sebenarnya, kalau rencana kami kan di minggu ke-12 ya, ada kita latihan pakai Linggo gitu ya. Jadi biar kelihatan juga kalau pakai softwarenya seperti apa. Cuma ini berpengaruh juga terhadap jadwal studi ekskursi 2019 ya. Jadi nanti kita lihat jadinya kayak gimana, karena sampai sekarang belum fix ya. Gitu. Tapi diagendakan kita akan lebih dalam dengan softwarenya dan juga dengan teori-teorinya. Tapi harus paham dulu teori dasarnya gitu ya. Minimal familiar dengan model matematiknya. Oke, sekarang kita masuk ke beberapa fungsi. Saya nggak tahu ya, di PKS tuh dapat nggak ya? Mungkin nggak tahu sih. Jadi kayak bahasa-bahasa pemrograman gitu. Salah satunya kita ngomong di sini fungsi variabel biner untuk penanganan pembatasnya either or gitu ya. Jadi untuk penanganan nilai lebih dari satu yang mungkin dari suatu pembatas. Nah, ini representasi bentuk lain dari variabel bulat. Contohnya seperti ini. Oke, misalkan ada pembatas, di sini saya buat A, di sini saya buat B, di mana 3x X1 plus 2x2 kurang dari 18 gitu ya, dan B-nya itu adalah X1 ditambah 4x2 kurang dari 16. Oke. Nah, ini adalah lebih kepada kita mau memilih variabel yang ini, atau ketika kita memilih variabel misalkan constraint yang A gitu ya, berarti kita tidak memilih constraint yang B gitu. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kita memilih constraint yang B gitu ya, nah kita tidak memilih constraint yang A. Nah, ini bisa di dalam pemrograman linearnya kita coba buat gitu ya. Kan di sini ketika kita memilih yang ini, yang 3x1 plus 2x2 kurang dari 18, nah, kita tidak akan memilih yang x1 plus 4x2 kurang dari 16. Kenapa ditambahkan M gitu ya? Agar dia tidak terpilih gitu. Ini untuk yang pertama. Kenapa ditambahkan M? Karena supaya namanya penalti. Dimana kalau kalian ingat di Big M itu kan M itu adalah nilai yang sangat besar sekali. Gitu. Representasinya gitu ya. Jadi apa yang tadi saya omongin di sini, kalau dalam bentuk matematiknya gitu ya, ada dijelaskan di bawah sini. Begitu juga yang di bawah yang selanjutnya, gitu, bahwa ketika kita ingin memilih persamaan X1 plus 4x2 kurang dari 16, gitu kan. Nah, berarti kita nggak akan memilih yang 3x1 plus 2x2 kurang dari 18 dengan menambahkan nilai penalti, gitu, yaitu Big M. Nah, kalau misalkan seperti ini kan jadinya jadi banyak sekali ya ininya
modelnya gitu. Nah, kita coba sederhanakan dengan membuat satu persamaan lagi gitu loh. Menambahkan satu variabel, yaitu adalah nilai Y di sebelah sini. Di mana Y itu kita buat dalam bentuk biner, yaitu adalah 0, 0 ataupun 1 gitu kan. Misalkan, ketika misalkan Y-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, ya kita masukin di sini, berarti 3x1 ditambah 2x2 kurang dari 18 gitu kan ya, ditambah ini 0, berarti 0 ya, M kali 0, 0 gitu kan. Nah, terus yang di sini x1 ditambah 4x2 kurang dari sama dengan 16 ditambah kalau 0 sini berarti M ya. Nah, berarti kita mau pilih yang ini gitu ya. Begitu juga kalau dicoba yang Y sama dengan 1 juga sama ya halnya. Dicoba pasti sama gitu. Jadi berarti kita pilih yang ini seperti itu. Itu kurang lebih penyederhanaan bentuk matematisnya gitu ya. Jadi kita menambahkan tadi ada yang namanya penalti dan juga ada yang namanya variabel baru yaitu nilai Y. Seperti itu. Nah, sekarang saya masuk ke fungsi dari itu yang pertama tadi. Nah, sekarang yang kedua, fungsi dengan n nilai mungkin gitu ya ketika x itu dengan pada jumlah n-nya sekian gitu. Jadi terbatas nilai x-nya. Misalkan x-nya dari nilai 1 sampai 3 gitu ya. Misalkan ada x1, x2 dan x3 gitu. Di mana nilai nilainya di sini dia punya nilai gitu ya, D1 atau D2 juga dan atau Dn. Nah, representasinya nilainya di sini ada DI gitu ya. Tadi kan I-nya itu adalah N ya. I-nya sampai dengan N gitu sampai YI. Ini bisa ditulis, saya tulis ini ya, D1 Y1 ditambah D2 Y2 ditambah D3 Y3 ya, itu. Jadi kurang lebih untuk ininya, untuk yang apa sih, uraian dari model yang ini, model yang pertama adalah seperti ini. Lalu yang kedua, misalkan di sini kan total dari YI gitu ya sama dengan 1 gitu ya. Berarti saya tulis aja gini. Y1 ditambah Y2 ya ditambah Y3 sama dengan 1. Gitu ya. Untuk nilai YI sama dengan 0,1 ya saya tulis aja di sini ya. Y1 kan tadi berarti dia biner gitu ya. 0,1. Y2 berarti dia 0,1 dan Y3 juga begitu ya. Y3 0,1. Seperti itu. Semoga bisa bacanya ya. Maksudnya nggak rumit kok bacanya. Cuma kan ini kan penjumlahan ketika n-nya misalkan kita bilang 3, ya berarti ini sampai 3 gitu loh ya. D1, Y1, D2, Y2, D3, Y3 gitu. Harus mulai familiar karena kedepannya ya akan belajar model matematik gitu ya. Oke. Terus saya lanjutkan contoh-contoh penerapannya di sini gitu. Tadi sebenarnya udah sempat dijelasin sih bahwa misalkan di sini ada 3x1 ditambah 2x2 gitu ya. Berarti di sini kita punya D1, punya D2 dan punya D3. Ya. Dengan nilainya di sini Y1, Y2 dan Y3. Tadi kan punya seperti itu ya modelnya. Nah, di sini dimasukkan di dalam format yang ini. Tadi kan sudah saya jelaskan yang ini ya. Jadi harusnya tidak begitu sulit ketika mengubahnya menjadi seperti ini. Gitu. Oke,
Terus masuk ke apa namanya, representasi biner untuk variabel bilangan bulat gitu. Misalkan kita punya batas-batas variabel X-nya, itu adalah X itu nilainya dari 0 sampai dengan U, di mana 2 pangkat N, ini udah sudah dari ininya ya, sudah apa sih model matematisnya gitu. Kurang dari U, kurang dari 2N plus 1. Nah, representasi binernya itu adalah X sama dengan ya apa namanya? Sigma dari 2 pangkat I dikalikan YI dengan YI-nya adalah 0 sampai 0 sampai maksudnya biner, YI-nya adalah biner 0 atau 1 gitu. Nah, misalkan kita punya X1, tadi kan kita punya variabel pembatas ya X1 dan variabel pembatas X gitu kan. Nah, variabel pembatas X gitu, di sini ada X1 kurang dari 5 ya, dan 2X1 plus 3X2 kurang dari 30. Di mana X1 dan X2-nya itu adalah bilangan bulat. Pengen buat representasi binernya gitu kan. Bilangan bulat itu lagi-lagi saya ulang ya, bilangan bulat itu adalah 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan bilangan biner itu adalah bilangan 0 atau 1 gitu. Jadi kita pengen membuat representasi dari variabel yang di sini adalah dalam bentuk bilangan bulat menjadi variabel biner gitu. Intinya gitu. Nah, kita misalkan untuk nilai U-nya untuk X1 ya, nilai X1 di sini kenapa sama dengan 5 ya? Karena di sini kan kalau dimisalkan di sini ada 5 ya di sini. Kayak di sini tulis 5 gitu. Kita ikutin model yang ada di sini. Nah, berarti 5 ini di antara 2 pangkat berapa sama 2 pangkat berapa. Gitu kan. Nah, N-nya berarti kita punya kesimpulan N-nya adalah nilainya 2. Ya, kalau N plus 1 kan berarti 2 pangkat 3 gitu kan. Seperti itu. Jadi nilai di antara 5 itu adalah 2 pangkat N dan 2 pangkat N1. 2 pangkat N plus 1 gitu kan. Nah, berarti kita tahu bahwa nilai N-nya adalah 2 gitu. Ini N-nya, aduh kok ini ya. N-nya sama dengan 2. Nah, untuk yang ini, yang X sama dengan 2, kan di sini ada X sama dengan 2 ya. Nah, tadi kan kita tahu bahwa X1 ini adalah berapa namanya? 5 gitu kan. 5 berarti sebentar, X2-nya oke, X1-nya di sini nggak ikut ya. Jadi kita maksudin X2-nya itu sama dengan 10. Sama dengan 10, kan 30 bagi 3 ya, nilainya adalah 10. Di mana nilai U-nya di sini adalah 10 ya, dengan N-nya adalah berarti di antara 2 pangkat N itu di antara 10 gitu ya, berarti 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 4. Gitu. Representasi binernya ya, berarti nilai yang pertama tadi yang mana? Yang X1, kita mau ngomongin yang X1 yang di sebelah sini, itu adalah kan di sini ya, 2 pangkat I ya, sini sigma, mungkin saya iniin aja deh. Oke. Nah, kita gunakan nilai X yang ini. Yang ini. Tadi kan kita dapat bahwa N-nya itu adalah 2 ya. N-nya 2 nih untuk yang X1, untuk yang di bagian ini. Nah, artinya kita buat nih ya, 2 pangkat, kan mulainya dari 0 ya, 2 pangkat 0 dikalikan Y0 ya, ditambah 2 pangkat 1 dikalikan Y1
ditambah 2 pangkat 2 dikalikan Y2. Semoga bisa dipahamin ya. Jadi saya pakai ini. Tadi kan kita nyari N-nya berapa nih di sebelah sini gitu kan. Nah, sekarang kita representasi binernya kita buat dengan rumusan yang ini. Nah, karena tadi N-nya adalah sama dengan 2 gitu kan, makanya ditulis 2 pangkat 0 karena I-nya mulainya dari 0 nih di sini kan. Pangkat 0 dikalikan Y 0 ditambah, kan karena ini sum ya, ditambah 2 pangkat 1 dikalikan Y1 ditambahkan 2 pangkat 2 dikalikan Y2 kurang dari 5. Ini representasi biner untuk model yang ini, untuk X1 kurang dari 5. Itu. Nah, yang kedua ya, tadi kita punya 2 dikalikan dengan X1 tadi kita udah dapat ya di sebelah sini, ditambah 3 ya, 3. Nah, karena tadi X1 itu sudah dalam bentuk Y, maka X2-nya saya pengen buat dalam bentuk W. W ya. W sama, karena tadi N-nya adalah di sini kita dapatnya adalah sama dengan 3, makanya berarti saya buat lagi di sini ya. Kan berarti sum I sama dengan 0 sampai dengan N-nya sama dengan 3. Ya, berarti 2 pangkat 0 dikalikan dengan W 0 ditambah 2 pangkat 1 dikalikan W1 ditambah 2 pangkat 2 dikalikan W2 ditambah 2 pangkat 3 dikalikan W3. Nah, makanya dapatnya di sini W0 ditambah 2W1 ditambah 4W2 ditambah 8W3 kurang dari 30 ya. Dimana tadi kita ingat ya tujuan kita kan ini biar dia dalam bentuk biner ya, yang awalnya bilangan bulat ya, dimana Y-nya itu adalah 01 dan WI-nya itu adalah 01. Seperti itu kurang lebih. Kalau ditanya kapan Bu makainya, nah ini nanti ini kan contoh ya, contoh-contoh beberapa contoh-contoh bentuk apa sih perubahan bilangan biner dan sebagainya gitu ya, atau variabel keputusan gitu. Nah nanti kalau misalkan ada model matematik akan ketemu yang seperti ini, walaupun mungkin nggak apa nantinya juga pasti akan ketemu gitu ya nanti di case-case berbagai macam case. Nah, ini pengenalan hanya beberapa saja, sebenarnya banyak lagi gitu bentuknya. Tapi dikenalkan 3 jenis aja gitu. Oke, sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Silakan. Itu cara nyari X2 sama dengan 10-nya gimana ya, Bu? Oke. X2 sama dengan 10. Iya, Ini ya? tadi di atas. Iya. 30 dibagi dengan 30 dibagi dengan apa nih namanya? 3. Karena yang X1 ini kan sudah kita cari di atas, makanya di sini dianggap 0 dulu aja gitu. Jadi misalnya kalau ada X3 pun nanti dibagi sama 30 gitu, Bu. Kalau misalkan ya, contoh ya, kalau X3 harus ada sebenarnya harus ada constraint lagi di sini satu lagi. Karena kan kita belum dapat X2-nya nih. Gitu kan. Tapi kalau misalkan di sini cuma ada 3 sini ya, 3X3 ya sama aja. Bagi 3. Kasih, Bu. Oke, tadi ada lagi satu lagi siapa? Tadi pertanyaan saya sama, Bu. Oh, sama. Oke. Sip, ada lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Siapa? Itu Raffi ya? Iya, Bu. X1 yang sama dengan 5 itu udah beda lagi ya, Bu, sama 2X1 plus 3X2 itu. Oke, itu 2 constraint yang berbeda. 2 constraint yang berbeda, tapi gini, satu kesatuan gitu ya. Maksudnya kita punya informasi bahwa X1 itu kurang dari 5 dan 2X1 ditambah 3X2 itu kurang dari 30. Makanya waktu saya merancang yang ini, biner yang ini,
itu kan X1-nya ya masih pakai yang nilai yang ini kan, karena ya saling berhubungan sebenarnya. Gitu. Karena kalau pakai X1 yang bawah itu kan hasilnya nggak sama kayak X1 dengan 5 ya, Bu. Gimana? Kalau misalnya nyari X1-nya pakai yang 2X1 plus 3X2, Bu. Kan itu X1-nya nggak sama dengan 5 gitu. Iya, saya nol kan, saya pengen mencari nilai X2-nya. Saya mau nyari X2-nya supaya saya dapat representasi dari U-nya, nilai U di sini. Gitu ya. Oke, Bu. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Silakan. Itu untuk N yang X2 kan 3, Bu. Itu nilai 3 itu berasal dari 3X2 itu bukan, Bu? 3 ini, oke. 3 dari 2X. Bukan. Jadi gini, kan rumusnya itu adalah ini ya, 2 pangkat N kurang dari U, kurang dari 2N plus 1 ya? Ya kan? Iya, Bu. Nah, berarti gini, awalnya saya nulisnya gini sebenarnya harusnya ya, 2 pangkat N kurang dari, tadi kan yang kita ketahui itu hanya nilai U-nya ya, 10. Nah, ini berarti 2 pangkat N plus 1. Gitu. Jadi ya kita tinggal cari aja kira-kira 2 pangkat N yang kurang dari 10 tapi mendekati berapa. Sebenarnya gini, bisa aja kamu 2 pangkat 2 kan juga bisa ya Bu ya, kan kurang dari 10 gitu kan. Nah, tapi ketika cek di sini nih, berarti kalau kita masukin 2 di sini, 2 plus 1 itu berapa? 8 kan? Maksudnya 3, 2 pangkat 3 kan 8. Iya nggak? Nah, Iya, Bu. 8 kan nggak lebih besar daripada 10, iya nggak? Oh, iya, Bu, iya, Bu. Ya, makanya oke, berarti kalau misalkan 2, oh masih di sini masih 8, berarti saya coba 3 gitu. Coba-coba aja sih kalau ini saya rasa dicoba-coba aja. Kita akan Baik, Bu. tahu secara logika ini arahnya berapa pangkat berapa gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ini memang penerapannya belum saya jelaskan, ini masih bentuk nanti kalau ketemu bentuk yang seperti ini, ketemu bentuk yang seperti ini. Nah, nanti habis ini saya jelaskan beberapa contoh penerapan, walaupun nggak semua ada ya model-model yang kita kerjain ini, karena banyak sekali. Jadi case-case di penelitian operasional tuh banyak banget gitu. Yang maksudnya contoh yang pernah dikerjakan dulu, salah satunya kalian tahu, saya nggak tahu sih kalau di Lampung ya, tapi waktu itu kalau di Surabaya, tapi di Lampung ada kok saya lihat. Kalau di Surabaya itu ada yang namanya penyiraman apa tuh namanya sih, tumbuhan-tumbuhan yang ada di jalan kota ya, ada ya. Nah kalau di Surabaya itu subuh-subuh biasanya penyiraman, tapi kalau di Lampung saya lihat siang-siang masih nyiram gitu ya. Nah itu salah satunya kita bikin model gitu ya. Kira-kira si truk-truk yang tersedia ini gitu ya untuk penyiraman ini truk gitu ya. Terus wilayah yang harus kita handle tuh yang sebelah mana aja gitu ya, atau bagian mana aja, dan kita tahu kita harus menugaskan satu truk itu ke wilayah yang mana, pada jam berapa, dan sekian. Dan sebagainya gitu. Jadi baru menjelaskan beberapa gali ya di